rakyat dan memanusiakan manusia. Dimulai dari satu langkah kecil, namun dilakukan secara konsisten, Pak Saragi kini menuai hasil yang menakjubkan. Pak Saragi berhasil meng-GSM-kan wilayah Medan dan sekitarnya. Beliau baru saja melakukan sarasehan dengan ratusan kepala sekolah untuk mewadahi sharing implementasi GSM. Rasa haru dan bangga menyelimuti hari itu. Tak hanya Pak Saragi, peserta sarasehan sempat meneteskan air mata juga. Inilah sebuah bukti gerakan yang digerakkan dengan hati. Sebuah cerita dari Pak Saragi. Saya ini anak STM, anak lulusan STM, merasakan bagaimana sejatinya perjalanan vokasi itu. Dan bekerja juga karena pendidikan STM. Di slide ini kemungkinan besar dan saya menduga pendidikan vokasi saat ini menginginkan seperti apa yang saya alami. Kelas 3 ketika PKL saya diberikan kesempatan oleh manajer perusahaan pada saat itu, panggilannya adalah Man. Man, nanti kalau sudah selesai sekolah, kamu bawa sepedamu ke sini, kamu berlatih di sini. Dan itu saya alami sehingga pada saat pengumuman kelulusan di kelas 3, saya diberangkatkan oleh tepuk tangan bahwa pada hari ini 4 orang dari siswa kita telah diterima bekerja di industri. Dan saya bekerja di sana. 11 tahun saya jalani pekerjaan ini. Semakin ke sini, semakin saya sadari apa arti kehidupan, yaitu hidup yang menghamba. Saya percaya ketika seseorang belum pada tempatnya seharusnya ditempatkan oleh Tuhan ke dunia ini, maka hidup itu akan terasa rata. Tahun demi tahun yang saya lakukan adalah berangkat kerja, pulang kerja. Bekerja di sini membawa saya mengelilingi ASEAN, Filipina, Singapura, Malaysia. Tapi ada yang terganjal. Kok saya mau mencari sekolah mana yang ingin menerima saya untuk mengajar, dan saya menemukannya. Pada saat itu ada sebuah materi yang masih tergolong langka untuk anak-anak STM atau SMK. Apa itu? AutoCAD. Saya bawa materi itu. Disitulah saya merasakan bagaimana bahagianya membuat orang lain bahagia. Dan Tuhan telah menentukan jalan bahwa saya harus mengabdi di sebuah lembaga yang berurusan dengan pendidikan vokasi, yaitu Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang ada di Medan.
Saya anak STM, tidak memiliki latar belakang tentang filosofi pendidikan, pedagogik dan segala macam. Sehingga sesungguhnya saya hadir di sini sekarang merupakan apresiasi terbesar dalam hidup saya hingga pada saat ini. Saya masih ingat di Jogja ini, di Kaliurang, pada tanggal 29 Oktober sampai tanggal 2 September 2019. Saya hadir dalam sebuah kegiatan diajak oleh pimpinan saya, Kepala Balai, Bapak Rasoki Lubis. Dan di sini saya disajikan sebuah materi oleh Pak Rijal, Bu Novi dan tim relawan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Pada saat itu refleksi kritis berkecamuk dalam pikiran saya. Apalagi ini GSM. Udah muak dengan semua konsep-konsep ini. Sehingga setiap Pak Rijal dan Bu Novi menyampaikan materi, saya berdiri. Pak, kita bukan kurang konsep seperti ini. Kita tahu apa itu PAIKEM, Green School, cara belajar siswa aktif dan masih banyak lagi. Di mana itu sekarang? Bapak dan Ibu, tapi uniknya saya coba menanyakan kepala balai saya. Pak, bisakah fasilitasi sebuah seminar? Apa itu? GSM. Oh, silakan. Maka kami coba memfasilitasi, melakukan sebuah seminar. Dan yang saya tidak menyangka, kita tidak menyangka, berapa kali kami mengadakan memfasilitasi seminar ini dengan mengundang langsung narasumber. Ruang Zoom itu tidak mampu menampung permintaan. Dan benar tidak mampu, padahal kata orang Medan itu kan materinya ece-ece. Lagi-lagi, apa sih yang aneh di situ? Gerakan Sekolah Menyenangkan. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Kepala sekolah yang ada di sini sering curhat kepada saya. Saya bukan kepala balai, saya bukan siapa-siapa, tapi Pak Saragi makasih telah menginspirasi. Inilah perubahan-perubahan yang telah kami lakukan. Seolah-olah mereka melapor nggak tahu sama siapa, saya siapa sih? Tapi mereka menginginkan sebuah penyemangat. Suatu penyemangat yang saya katakan adalah makasih Bapak Kepala Sekolah, makasih Ibu Kepala Sekolah. Teruslah bergerak, lakukan perubahan. Lihatlah, ini adalah hal-hal akibat dampak pembakaran semangat tersebut. Belajar di ruang kelas untuk materi-materi yang relevan. Bapak Presiden sampai hadir dalam sebuah sekolah yang seperti Taman di Deli Serdang yang dipimpin oleh Bapak Sekolah Inspiratif. Bukan sekolah PK Bapak dan Ibu. Tapi lihat ini, siapa yang tidak nyaman belajar di sini? Bukankah di sini akan terjadi pembentukan karakter yang berbasis kesadaran, bukan berbasis kepatuhan? Sekolah seperti Taman, Bapak Presiden sampai angkat 2 jempol untuk sebuah sekolah seperti ini. Bukan sekolah PK sekali lagi. SMK 5 Banjarmasin, di sana ada Pak Haji Doktor yang menggerakkan perubahan-perubahan ini. Banyak lagi Bapak dan Ibu saya ingin perlihatkan sebentar. Budaya baru, penyimpangan positif, belajar sambil ngopi bareng, kenapa tidak? Itu menyenangkan. Di mana ini? Di kelas tidak. Ini di Aceh, ini di warung kopi, tapi bukan tiap hari tentunya. Tapi itulah penyimpangannya. Mungkin bagi guru-guru feodal, apaan sekolah seperti ini? Tapi ketahuilah bahwa manusia itu bukan hanya ingin otaknya yang diisi, tapi ingin hatinya disentuh. Bapak dan Ibu, demikian banyak pergerakan-pergerakan ini sampai saya tidak menyangka
Ternyata api yang dipantik oleh Ibu Farida, api yang dipantik oleh Bapak Ali Sedikin, api yang dipantik oleh founder GSM Bapak Rijal dan Ibu Novi telah menyebar khususnya untuk Sumatera Kalimantan. Dalam komunitas kami ini Bapak dan Ibu, yang tadi telah ditunjukkan, kami sekarang sedang berupaya untuk terus menyebarkan ini. Sehingga saya berpikir, jangan terlalu didewakan GSM. Nanti bisa jadi salah kaprah. Bukan di situ masalahnya. Tapi coba kita pahami apa yang dibawa. Sehingga kenapa ketika GSM itu disuarakan, kok sepertinya langsung cepat gerakannya. Saya paham sekarang. Ketika saya coba tanya mereka, yang membuatnya adalah perubahan yang tidak diformat. Pembaharuan gerakan yang tidak diformat, tapi disesuaikan dengan ketertarikan masing-masing individu dengan sebuah keyakinan bahwa gerakan yang dibangun, perubahan yang dibangun adalah untuk satu tujuan, yaitu memanusiakan manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena terus terang faktanya sedemikian cepat dan baru setahun pergerakan itu baru sebahagian. Komunitas kami berisi 89 SMK yang hari ini sedang berdiskusi di WA grup kami. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai titik balik kenapa saya ikut dan menggerakkan perubahan ini melalui gerakan sekolah menyenangkan. Terima kasih untuk kita semua. Namun ada satu lagi. Kalau saya bergerak untuk orang-orang dewasa, untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, dan untuk guru-guru, yang tidak saya sangka adalah kok ada relawan-relawan muda yang menyediakan waktunya tanpa pertimbangan rupiah untuk menggerakkan perubahan pada level generasi